lam tamassa jildahu anin nar. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai waktu duha datang, dia sholat 2 rakaat atau 4, maka tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Ya. Ini bukan urusan rezeki doang ini ya. Urusannya adalah balasan Allah nanti di hari kiamat. Ya. Tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Itu hubungan antara subuh berjamaah dan sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha 4 rakaat tidak sholat subuh berjamaah, artinya bisa jadi jam 8, jam 10, tetap ada pahalanya tadi, tapi tidak seperti pahala setelah sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik kita nikmati, majlis yang terindah kita syukuri, dan mudah-mudahan di bulan yang baik, di hari yang baik ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaitannya dengan beberapa sholat sunnah. Hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang sholat duha. Pertama, kenapa kita harus sholat duha? Kemudian, ada nggak hubungan sholat duha dengan sholat subuh berjamaah? Biasanya orang sholat duha pengen dapat rezeki banyak ya. Pokoknya kalau nggak sholat duha kayaknya gimana lah gitu. Tapi urusannya hanya dunia. Ya. Padahal sholat duha adalah bukan itu tujuan pokoknya. Memang dalam doanya itu memang seperti itu tuh zahirnya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki saya di bumi keluarin. Udah banyak yang dapat itu. Ya. Udah banyak yang dapat itu rezeki. Tapi tanahnya gak punya. Ya, akhirnya yang dari bumi yang keluar apa? Nggak tahu, orang nggak punya buminya, tanahnya nggak punya, diambilin sama apa? Malah merusak bumi. Kita lihat kenapa harus bersolat duha. Rasulullah mengingatkan, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, fakulu tasbihatin sadaqah, wa kulu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyu anil munkar sadaqah,
Wa yuzi'u min dzalika raq'atani yarkauhuma fid duha. Bahwa dalam tubuh kita ini ada 360 sendi. 360 sendi. Nggak usah dicari, pasti nggak ketemu. Dari badan kita ada 360 sendi. Mestinya yang 360 sendi itu bersodakoh. Mestinya ya. Tetapi seperti tidak mungkin ya. Seperti tidak mungkin 360 sendi itu bersodakoh. Maka kalau yang 360 sendi itu tidak bersodakoh, cukup diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Karena sendi-sendi ini kalau nggak bergerak apa yang terjadi? Ini begini aja nih gitu. Ya, begini aja nih nggak bisa lurus gitu. Ini aja berapa sendi nih? 1, 2, 3. Dan begitu berikutnya. Semuanya ini kata Rasulullah mestinya dia bersodakoh. Kalau tidak bersodakoh maka supaya diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Makanya kalau sakit pinggang, kenapa sakit pinggang? Biasanya kenapa sakit pinggang? Bukan tua, bukan, masih muda ini. Ya, biasanya kalau sakit pinggang kurang minum. Katanya begitu ya? Bukan, kurang sholat duha. Karena sendinya enggak diberikan sodako. Kita kan lebih percaya sama air minum ya, kurang minum air putih, padahal air putih dia minum, kuning minum, hijau minum. Yang kurang sholat duha. Karena tadi ya, setiap sendi mestinya bersodakoh. Maka memang sodakoh itu jalannya banyak. Tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, tahlil sodakoh, takbir sodakoh, al-amru bil ma'ruf sodakoh, wa nahyu anil munkar sodakoh. Cuma yang disebutkan tadi kita lakukan nggak tuh tiap hari? Apakah kita setiap hari melakukan mengajak orang lain berbuat baik? Nggak sempat Ustaz. Ya, lagian kalau ngajak orang lain berbuat baik yang diajaknya galakan dia, males lah. Aw an-nahyu anil munkar, mencegah orang melakukan mungkar, berani. Gitu ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka di-cover dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi tadi ada berapa? Ada 360 sendi. Dan setiap sendi mestinya bersodakoh. Kemudian hadis yang memang juga dijadikan sebagai dasar kenapa kita harus sholat duha, kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, ya ibna Adam la ta'jizna min arba'i rakaat fi awalin nahar akfika akhirahu. Hai anak Adam, jangan kamu malas, jangan kamu lemah untuk melakukan 4 rakaat di awal hari, dan kalau itu kamu lakukan, aku akan cukupkan sampai di akhir hari. Ini secara materi ya. Bagaimanapun memang tetap kita bersandar. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau ente mau minta, minta sama Allah. Cuma jangan minta doang, mintanya kencang. Ini nggak usah minta lah kira-kira ya. Cukup dengan sholat duha 4 rakaat. Kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, perjalanan hidup hari itu akan dijamin, akan dicukupkan. Makanya kan seringkali ada apa namanya,
antara orang yang demen doa itu artinya apa, Pak? Minta mulu demennya. Ya. Makanya kan ada dua pilihan. Doa dan zikir. Kalau orang tidak sempat berdoa, lebih banyak berzikir, itu akan lebih banyak diberikan oleh Allah ketimbang orang yang berdoa. Karena Allah tahu sebetulnya apa yang menjadi hajat kita. Nah, maka ketika kita sholat duha 4 rakaat ini, kata Rasulullah hadis qudsi, aku cukupkan engkau sampai sore hari. Pagi-pagi kita sudah berupaya untuk cari rezeki, tetapi lupa yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi lupa. Ya. Ketika Bapak dipanggil wali kota mengajuin proposal itu, nanti jam 6 ketemu ya. Jam berapa Bapak nunggu? Setengah 6 udah ketemu. Begitu ketemu wali kotanya nggak datang. Tapi Allah menyatakan dalam hadis qudsi ini, berarti ketika engkau sholat duha 4 rakaat, aku akan cukupi hidup kamu. Yakin gak ini? Nah masalahnya itu, yakin apa enggak? Sehingga ketika kita ini dalam melakukan aktivitas hidup urusan dunia, enggak sempat kita melakukan sholat duha. Walaupun 4 rakaat. 4 rakaat itu berapa menit ya? Ya tergantung. Kalau ayatnya wasyamsi waduha dengan waduha atau dengan kuliah al-ikhlas, tergantung. Intinya 4 rakaat. Akan aku cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Irka li 4 rakaat min awali nahar akfika akhirahu. Ya. Yang disebut awalun nahar itu kapan? Mulainya siang itu kapan? Mulainya pagi. Aktivitas itu adalah kalau ngukur gampangnya, subuh ditambah 1,5 jam. Itu sudah mulai awal duha, atau bahasa kitanya yang kalau kita kekagum ini apa namanya? Syuruk. Ya. Jadi kalau subuh 4:30, berarti syuruknya jam berapa? Jam 6. Kalau sekarang subuh jam 4:43, berarti subuhnya jam 6:13 gitu. Nah, syuruk itu adalah sebetulnya awal duha. Maka saya katakan tadi, ada nggak hubungannya antara sholat subuh dengan duha? Yang kita tahu sekarang ini biasanya kalau sholat duha, kalau sholat suruk itu kan buat orang yang sholat subuh berjamaah. Kalau dia tidak sholat subuh berjamaah, nggak dapat suruk. Suruk itu hanya didapatkan oleh orang yang sholat subuh berjamaah. Apa dalilnya? Saya baca nih. Man sholal fajra au qala al-ghadat faqa'ada fi maq'adihi falam yalgha bi syai'in min amri dunya wa yadhkurullah hatta yusalli duha 4 raka'atin kharaja min dunubi kayaumi waladathu ummuhu. Kalau ini subuh. Kalau orang yang melakukan sholat duha, nanti kita lihat. Ini tadi kaitannya subuh dengan duha. Man sholal fajro fi jama'atin lam ya summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyamas summa shola rak'atain kanat lau ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamah
Siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, nggak pulang, kan habis sholat subuh jamaah langsung pulang kan? Nah ini nggak, dia duduk. Duduk itu ya berzikir seperti kita sekarang. Makanya kalau habis sholat subuh ada ta'lim, masih bisa kita tahan tuh sampai itu. Tapi kalau habis subuh nggak ada ta'lim, tahan nggak sejam setengah, sejam duduk. Kayaknya di rumah ada aja urusan, padahal sampai rumah tidur bisa jadi. Ya. Kalau nggak ada ta'lim tetap, ini artinya siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, yadkurullah, dia berzikir. Nah seperti kita tetap ini nilainya berzikir. Kalau tidak ada ta'lim, Bapak berzikir, baca Quran atau apalah zikir. Duduk, ya, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Sebenarnya kalau sampai matahari terbit itu, kalau matahari pas terbit itu boleh nggak sholat? Nggak boleh. Makanya ngukurnya setelah matahari terbit itu jam berapa plus 15 menit. Karena kita udah nggak terbiasa ngelihat matahari. Kalau orang tua kita biasanya dulu kalau mau sholat ada apa, bawa tongkat gitu ya. Kalau sekarang nggak terbiasa kita, makanya ngukurnya gampang, setelah subuh tadi plus 1,5 jam. Pengertiannya duduk berzikir sampai matahari terbit, artinya sampai waktu duha datang. Summa sholla rokaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Ini yang biasa kita sebut sholat syuruk. Kana tau ka ajri hajjah, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi bapak-bapak yang sudah haji, ibu-ibu yang sudah haji, jaga hajinya. Dengan apa? Dengan membiasakan sholat syuruk. Yang belum haji, ya, lakukan ini. Bolehlah ngegerutu, ya Allah, masa saya hajinya di Masjid Al-Barakah mulu ya Allah. Saya pengen hajinya di Masjidil Haram. Kata Allah, lu gratis saja males, apalagi bayar. Ya. Yang gratis lah kita pakai. Waktu syuruk ini waktu gratis. Pahalanya seperti haji dan umroh. Ada kalimat menarik, tamah, 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 3 kali, masya Allah. Jadi kalau sholat syuruk 2 rakaat itu, ya, itu pahalanya udah jelas tuh. Udah modalnya kagak, cuma nungguin doang, nungguin fajar, nungguin syuruk doang. Ya Allah, lama amat ini. Tasbih jatuh mulu lagi. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa tahan, insya Allah enak. Ini hubungannya antara sholat subuh dan syuruk. Pahalanya jelas. Hadisnya sahih, rawahu Tirmidzi. Ya. Jadi kalau orang masih bingung pergi haji nih sekarang nungguin, apalagi nih wallahu alam nih perang sampai kapan nih, haji bisa berangkat apa enggak nih? Ya, sudahlah. Tiap subuh datang berjamaah, ya. Kemudian setelah sholat subuh duduk berzikir, ya Allah, ya Allah, terserahlah sampai waktu syuruk datang. Nah, sekarang kaitannya antara sholat subuh berjamaah dengan duha. Kalau tadi pahalanya jelas, ya, haji dan umrah. Sekarang sami'tu ummul mukminin na'ti Aisyah radhiyallahu anha yaqul man shallal fajra aw qala al-ghadat faqa'ada falam yalqa bi syai'in min amri dunya wa yadhkuru hatta yusalli duha 4 rakaat kharaja min dunubihi kayaumi waladatumu la dambalahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ini kita sekarang sholat subuh berjamaah, ya, kemudian duduk, ya,
duduk berzikir, jangan ngomongin dunia dah. Ya. Setelah selesai zikir tadi, waktu duha sudah datang. Ya, waktu duha itu sama dengan waktu syuruk awalnya. Ya, ini kaitannya dengan subuh dan duha. Dia sholat 4 rakaat. Jadi nanti kalau mau dapat ini berarti sholat syuruk 2 rakaat tambah duha 4 rakaat. Yusalli 4 rakaat. Kharaja min dunubihi kayaumi walatumu la dzambalahu. Kalau dia sholat duha 4 rakaat setelah sholat subuh berjamaah tadi, pahalanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, dosanya habis. La dzambalahu. Setelah sholat subuh berjamaah. Ini hubungan antara sholat subuh berjamaah dan duha. Karena yang kita tahu ya sholat duha ntar siang-siang aja gitu ya. Dan orang tidak berpikir nggak ada hubungannya dengan sholat subuh. Iya, sholat duha kapan saja oke. Tapi kalau dia tidak sholat subuh berjamaah, maka hadis ini tidak berlaku. Bagi yang mau mendapatkan duhanya 4 rakaat tadi, pahalanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, maka dia sholat duhanya tadi harus diawali dengan sholat subuh berjamaah. Hadis yang kedua, wa kharaja Baihaqi fi Syu'ab isnadi min Hasan wa Ali radhiyallahu anhuma qala sami'tu yaqul man shallal ghadat, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma dzakarallah, dia tetap berzikir, hatta tatlu asyami sumi sholli rakaatain au arba. Nah ini rada kurang nih. Kalau tadi 4, ini 2 boleh, 4 boleh. Apa pahalanya? Lam tamassa jildahu anin nar. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai waktu duha datang, dia sholat 2 rakaat atau 4, maka tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Ya. Ini bukan urusan rezeki doang ini ya. Urusannya adalah balasan Allah nanti di hari kiamat. Ya. Tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Itu hubungan antara subuh berjamaah dan sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha 4 rakaat tidak sholat subuh berjamaah, artinya bisa jadi jam 8, jam 10, tetap ada pahalanya tadi, tapi tidak seperti pahala setelah sholat subuh berjamaah. Ibu kalau sholat duha berapa rakaat, Bu? 4. Kenapa 4? Oke, kita lihat. Kenapa harus 4? Kenapa harus 6? Kenapa harus 8? Ada beda-bedanya ya. Yang 2 dengan yang 4, yang 8 dan begitu berikutnya. Kita lihat. Ini supaya termotivasi aja. Masih 2 rakaat aja masih bagus gitu kan? Ya Allah, Ustaz boro-boro 8, 2 aja nggak sempet. Ya, 2 sempet nggak kadang-kadang? Ya, kadang-kadang nggak sempet, pagi udah repot banget gitu ya. Ya, kita lihat kenapa ada 2, ada 4 dan berikutnya. Man sholat duha rakaatain, ini 2 rakaat nih ya, intinya adalah minimal 2 ya, minimal 2 ya. Man sholat duha rakaatain lam yuktabu minal ghafilin,
Siapa yang sholat duhanya 2 rakaat, dia dicatat tidak akan menjadi orang yang lalai. Tidak akan menjadi orang yang lalai. Kalau 2. Wa man sholat arba'an kutiba minal abidin. Kalau dia sholatnya 4 rakaat, maka dia dicatat menjadi hamba yang senang ibadah. Menjadi hamba yang senang ibadah. Kalau 4. Waman sholat sitan, siapa yang sholat 26 rakaat, kufiya dzalikal yaum, maka kebutuhan hidupnya hari itu akan dicukupi. Waman sholat samaniyah, siapa yang sholatnya 8 rakaat, kataballahu minal qanitin, Allah akan jadikan dia orang yang taat. Waman sholat sintai asroh 12, siapa yang sholat duhanya 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. 12 rakaat. Nah, ibu tinggal milih dah, bapak tinggal milih. Ya. Tapi paling tidak jangan sampai 2 rakaat juga kagak gitu. Ya Allah Ustaz, 12 lama banget 12 ya. Ya, iya sih pengen sih dibangunin rumah di surga, cuma 12. Nah, artinya ini hal-hal yang harus dijadikan motivasi oleh kita. Ya, karena memang pagi itu kan waktu sibuk ya. Sibuk ngapain? Macam-macam dah sibuknya, tergantung. Ibu-ibu sibuk belum nyuci, belum ya piring belum bersih dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sibuk dah. Tapi bagaimana kita bisa menyempatkan untuk bisa menyempatkan lau rakaatain, walaupun 2 rakaat. Nah, jadi di sini hadisnya 2, 4, 6, 8 sama 12. Tidak ada 10 saya lihat di sini. Ya. Tapi yang jelas minimal 2 rakaat, maksimalnya berapa? Nah, ada yang mengatakan man sholat 2 yusna asrata rakatan binallahu lahu qasran fil jannah wa min dahab. Ini ada penjelasan lain, Bu. Kalau sholat duha 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana. Istananya min dahabin, dari emas. Masya Allah. Ya. Istananya dari emas. Kalau di dunia punya rumah dari emas enak nggak, Pak? Pasti nggak enak. Takut dicolek orang. Pasti nggak enak kalau di dunia ya. Nggak bisa tidur kita. Ya. Kayaknya punya rumah di dunia dibuat dari emas, pasti nggak bisa tidur. Jangan-jangan ada yang ya moncel gitu. Ya. Jadi ini adalah hal yang kaitannya dengan sholat duha. Nah, pertanyaannya tadi, sebetulnya sholat duha itu berapa rakaat? Nah, hadis yang tadi dikatakan 12, ada hadis ini mengatakan tidak ada batasnya. Ya. 12 banyak nggak, Bu? Kalau 12 banyak, boro-boro mau lebih dari 12 gitu ya. Nah, artinya mungkin Bapak Ibu menikmati sholat duha tadi, ya Allah, udah 12 nih, masih boleh apa enggak gitu kan ya? Nah, masih boleh. Ya, la qasra lahu, bahkan mengatakan tidak ada batasnya. Ini ketika orang lagi senang ibadah, bisa saja ya, ada kondisi kita sedang menikmati ibadah sehingga kita merasakan betul nikmatnya ibadah ya. Apalagi kata Rasulullah, ketika kita memperbanyak sujud, kita ada harapan
nemenin Rasulullah di surga. Ada harapan. Nemenin. Ya, masuk surganya sih nggak jelas. Tapi kalau nemeninnya ada harapan. Ya. Kalau nemenin orang masuk surga berarti masuk surga nggak? Nah, masuk surga. Ya, makanya nanti harus cari teman yang benar. Nah, teman kita ini adalah fa'ini alaika bikasrotis sujud. Kalau engkau menemenin aku di surga, kata Rasulullah, tolong aku supaya engkau memperbanyak sujud. Hadis yang lain menyatakan kenapa kita dianjurkan untuk juga sholat duha. Inna fil jannah baban yuqalu lahu ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladziina kanu yudimuna sholata duha hada babukum fadkhuluhu. Di surga itu ada namanya pintu-pintu duha. Nah, ada pintu namanya pintu surga royan, orang yang rajin puasa. Ada pintu-pintu sodakoh, orang yang rajin bersodakoh. Ada pintu lagi namanya babud duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Nanti di hari kiamat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ada yang memanggil kita. Ainal ladzina kanu yudimuna sholata duha. Hei, siapa yang selalu melakukan sholat duha? Yudimun, melakukan sholat duha. Makanya jangan sampai ditinggalkan walaupun 2 rakaat, apalagi lebih dari itu. Siapa yang membiasakan sholat duha, hada babukum fadul. Ini pintu kamu, pintu surga kamu. Ayo masuk. Ya, buat orang-orang yang membiasakan sholat duha. Nah, bagaimana caranya memanage di pagi hari supaya kita walaupun sesibuk apapun diupayakan sholat duha walau rakaatain. Minimal 2 rakaat tadi, hadis yang tadi itu adalah mengcover keharusan kita untuk bersedekah. Jadi bersedekah bukan hanya fulus, ya, tapi dengan sholat duha 2 rakaat tadi kita sudah melakukan sedekah dari 360 sendi kita yang kita lakukan. Jadi jangan hanya berpikir sholat duha urusannya rezeki saja, ya, tapi sholat duha ini adalah untuk kita juga nanti di hari kiamat. Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Allah akan panggil kita untuk masuk ke pintu namanya pintu duha, ya. Pintu duha, pintu royan, pintu sodakoh, ya. Itu pintu-pintu. Antum sodakohnya rajin, puasanya rajin, duhanya rajin. Mau masuk pintu yang mana? Yang mana aja boleh. Nah, dia maksudnya sodakohnya enggak, duhanya enggak, puasanya enggak. Pintunya pintu apa itu yang ada? Nah, jadi cari pintu yang kira-kira bisa kita lakukan, ya. Kalau tidak pintu sodakoh dalam pengertian fulus, ya, berarti ada harapan pintu puasa, ar-royan, pintu duha, ya, yang itu tidak perlu fulus. Nah, ini beberapa hal kaitannya dengan sholat duha, ya. Jadi jangan kita menganggap sholat duha itu hanya apa? Hanya kaitannya dengan urusan dunia. Memang dalam riwayat lain, ya, untuk mendapatkan kemudahan, ya, kalau orang perang itu namanya dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang.
Cuma itu perlu waktu, ya. Bisa jadi banyak resiko. Nah, duha ini diberikan satu model, ya. Diberikan satu model, dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat duha itu adalah An Abdillah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma qala ba'asa Rasulullah sariyah faghanimu wa asra'u ar-ruj'ah fatahaddatsan nas bi qurbi magzahum wa kasratu ghanimatahum wa sur'atu ruj'atuhum faqala Rasulullah ala adulukum ala aqrabi minhum magza wa aksaru ghanimah wa awsaka raj'a man tawaddu'a summa goda ilal masjid li subhati duha wa huwa aqrab minhum magzan wa aksaru ghanimah aw syaqqa raj'a. Satu hari Rasulullah mengutus perang Sariyah itu, kalau tidak salah Rasulullah tidak ikut. Kan perang itu ada dua, satu Sariyah, satu apa lagi ya, siapa yang tahu ya? Jadi ada dua perang. Kalau perang itu satu Rasulullah ikut dalam perang itu, satu lagi Rasulullah tidak ikut. Nah, ketika Rasulullah mengutus perang, ternyata pasukannya nggak lama udah pulang, udah gitu bawa ghanimah. Cepat banget yang perang tuh, enak banget itu. Ya, perangnya nggak lama tapi harta rampasannya banyak. Kata Rasulullah, mau nggak? Ada yang lebih enak dari itu. Ya, nggak usah perang. Ya, tapi ghanimahnya banyak. Yaitu sholat duha. Jadi ini kita ini kan kadang-kadang walaupun sudah dirayu dengan materi, kadang-kadang masih bebel, masih nggak paham. Contoh, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa dikaitkan dengan materi? Karena biasanya kita demen sama materi. Tapi karena materinya sifatnya tidak zahir, susah nangkepnya. Nah, makanya antum yang sudah membiasakan, masya Allah, ya, 9 naga kalah sama antum sudah ini, ya, karena kita memiliki dunia dan seisinya. Kalau 9 naga kan ya sekian doang gitu, kecil, ya. Makanya orang-orang yang masih bisa dijebak oleh 9 naga itu kan karena tidak pernah sholat subuh berjamaah, iya. Nggak pernah dia dianggap itu lebih hebat. Nah, tapi kalau kita sudah menikmati betapa harta yang berlimpah itu tidak ada artinya, hati inilah kita menikmatinya. Nah makanya bagaimana kita memahami duha ini adalah mendapatkan harta yang banyak dengan waktu yang singkat. Ya Bapak, kalau duhanya baru 2 tahun ya belum dapat, makanya duhanya dari muda. Ya, dari muda, setelah 40 tahun baru tuh kelihatan hasilnya. Dari dulu saya sholat duha, padahal dia berdoanya baru 2 tahun, itu pun masih dipaksa-paksa. Ini anak-anak muda, yang anak muda terus nikmati loh. Lagi demen cari duit ya, nah udah sempetin sholat duha. Nanti terasanya ba'da sanawat, setelah puluhan tahun. Karena apa yang dirasakan oleh Bapak sekarang ini, jangan salah, ini hasil kemarin-kemarin. Ya, hasil kemarin-kemarin. Jadi kalau orang merasakan hidup tambah tua tambah susah gitu kan, kemarin kemana aja ente? Ya, apa yang dirasakan oleh kita dan akan dirasakan nanti hasil sekarang, termasuk nanti apa yang dirasakan oleh kita nanti di akhirat, hasil ketika kita hidup.
Ini kita kadang-kadang doanya pengen cepot, Allah Ustaz sholat duha, udah lama saya sholat duha, padahal baru 2 bulan. Ya. Harus sabar. Apa yang dilakukan hari ini, bulan ini, tahun ini, ya, itu akan Allah balas. Sama dengan ada orang sakit. Nah, pengalaman saya nih, pengalaman saya. Saya pernah di operasi mata saya, retina saya lepas. Ya. Waktu saya sholat maghrib, tahu-tahu mata saya gelap. Kenapa ini? Itu lagi sholat posisinya. Terus saya periksa ke beberapa dokter. Dan saya punya, ada murid saya dokter mata juga. Ustaz, ini jangan dioperasi tuh. Dia periksa berkali-kali. Tapi ternyata nggak bisa. Harus dioperasi. Akhirnya saya dirujuk ke JIC. Saya tanya sama dokter, dok, kenapa ini saya? Pak Haji mungkin habis jatuh. Enggak. Oh kalau gitu dulu. Nah kalimatnya nih, dulu mungkin lagi Pak Haji kecil, tonjok-tonjokan, ya kan, kena mata, diusap aja kan hilang. Mungkin pernah kena bola, ya. Nah, baru itu setelah mungkin 20-30 tahun baru muncul penyakit itu. Maka apa yang terjadi hari ini mundur ke belakang. Kenapa saya terjadi hari ini? Ya. Itu masih bagus daripada nanti terjadinya pas di akhirat. Ya. Jadi konsekuensinya gitu. Maka kesempatan kita untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah sekarang sebetulnya untuk hari esok. Yang namanya nanam hari ini, panennya yang paling cepat nanam apa? Nanam toge ya. Nah itu dah. Tetap kan ada jarak, ya. Tidak langsung jadi. Orang pengen kaya korupsi, ya nggak ketemu, ya. Nah itu gambarannya. Maka jadikan duha sebagai motivasi. Kalau memang bahasanya kita ingin mendapatkan harta, duha ini adalah sebagai motivasi saja. Bagaimanapun Allah akan mencukupkan. Bukan jadi orang kaya, cukup. Mending kaya, mending cukup, Pak. Nah, kayaknya kaya tapi cukup. Agna wa akna. Makanya orang sebetulnya tidak pernah orang itu kurang. Karena sifat Allah agna wa akna. Allah itu menjadikan orang kaya dan menjadikan orang cukup. Allah tidak pernah menjadikan orang fakir miskin, enggak. Fakir miskin itu ulahnya manusia. Fakir miskin ulahnya manusia. Makanya ada hukum zakat, infak, sedekah. Kalau mereka miskin berarti ulahnya orang kaya, karena hartanya tidak disampaikan kepada orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.